Tidak bisa hanya dengan IP, harus diiringi dengan yang lain. Tapi jangan dibalik. Oh berarti IP-nya boleh rendah ya. Anda di situ nanti mungkin akan masuk ke dunia kerja. Anda akan bikin CV, bukan? Terus di CV saya mau tulis apa ya? Masa kosong? Kalau ditanya apa rasanya ketika jadi mahasiswa baru, senang. Senang karena bisa akhirnya jadi mahasiswa. Karena sebelumnya pelajar aja, dan jadi mahasiswa satu fase baru yang pada waktu itu saya merasa alhamdulillah sudah bisa bebas sekarang mengatur jadwal. Kalau dulu jadwalnya diatur sama sekolah, kalau sekarang saya punya kebebasan mengatur jadwal. Itu yang saya rasakan pada waktu itu. Berarti Bapak ada satu perubahan nih, yang sebelumnya jadwal yang diatur oleh sekolah, sekarang ketika masuk ke dunia perkuliahan jadwalnya bebas. Selain jadwal, ada sih Pak adaptasi yang Bapak bisa berikan ke kita supaya kita mahasiswa baru ketika memasuki dunia perkuliahan tahu sekiranya hal apa yang harus kita perhatikan sebelum memulai dunia perkuliahan. Ya. Nah, gini, Tony, saya berdiri aja boleh nggak biar bisa kelihatan semuanya? Boleh Pak? Ya. Di bawah sekalian saya bicara sama adik-adik semua ya, mahasiswa baru di sini. Selamat, Anda sudah memulai babak baru, masuk kuliah, dan ini fase yang beda dengan fase-fase sebelumnya. Kalau boleh saya ingin tanya dulu sebelum mulai ini. Acungkan tangan yang mahasiswa berasal dari luar Bogor. Banten. Anda? Kalau luar Bogor itu di mana biasanya? Papua. Kan dari Papua. Ya. NTT. Oke, sip, turun tangannya sekarang. Sekarang yang berasal dari Bogor tuh, acungkan tangan. Jadi teman-teman sekalian, adik-adik, saya mau berikan ilustrasi sedikit dari menjadi mahasiswa dan kenapa ini berbeda dengan fase pendidikan yang lainnya. Ketika Anda masuk SD, lalu lulus di SD, pada waktu Anda lulus di SD, Anda masuk SMP. Ketika Anda lulus SD, Anda masuk SMP. Waktu masuk SMP, Anda masih milih nih, mau SMP mana ya? Ada A, B, C. Jalani SMP, masuk SMA. Ketika masuk SMA, Anda masih milih lagi. Pilihannya mana ya? SMA A, B, C, D. Anda pilih salah satu. Masuk kuliah, sama. Ketika Anda masuk kuliah, Anda milih kampus. Mau kampus A, B, C, D. Semua adalah sebuah perjalanan yang ada ujungnya, dan setelah ada ujungnya, Anda punya pilihan. Ada ujungnya, Anda punya pilihan. Kuliah ini, teman-teman, adalah perjalanan terakhir seperti itu. Sesudah Anda nanti selesai kuliah, Anda akan masuk babak baru yang tidak ada ujungnya. Gak bisa Anda bilang, oh, sudah selesai kuliah ini, nanti 4 tahun, nggak bisa. Hanya sekarang Anda masih punya batas waktu. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah berapa? Sebelah 4 tahun sesudah itu. Nah, jadi ini fase terakhir dari perjalanan proses pendidikan formal Anda. Ini adalah fase yang nggak bisa diulang. Jadi kenapa menjadi mahasiswa baru itu perlu orientasi? Jangan sampai fase terakhir ini terbuang percuma. You cannot come back. Anda nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Jadi masuk kampus, nomor 1, rencanakan mau apa 4 tahun ini. Mau apa sih 4 tahun ini? Kalau kemarin di SMP, SMA, SD sudah diatur seluruhnya oleh sekolah. Mulai sekarang Anda mengatur sendiri semuanya. Mata kuliah pilihannya ABCD Anda pilih. Memang ada yang wajib, ada yang pilihan, Anda yang pilih. Mau kapan Anda selesainya, di tangan Anda keputusannya. Mau 4 tahun, mau 5 tahun, mau 6 tahun, mau 7 tahun, it's your decision. Keputusan Anda.
Sekarang Anda memutuskan semua. Karenanya di masa orientasi ini, tengok perjalanan ke depan, rencanakan dari sekarang. Saya akan menuntaskan di Pakuan seperti apa nanti. Jadi Bung Tony, kalau boleh saya usul, salah satu hal awal ini dirumuskan. Anda mau apa? Kalau saya boleh usul nih, saya usul. Jadilah mahasiswa yang sibuk di dalam kelas dan di luar kelas. Jangan hanya aktif dalam kelas. Dalam kelasnya jangan hanya hadir, aktif. Luar kelas juga begitu. Ini kakak-kakak yang jadi panitia acara hari ini dan seluruh kegiatan yang lain. Ini adalah contoh yang aktif juga di luar kelas. Mereka bukan hanya aktif dalam kelas, tapi aktif di luar. Jadilah mahasiswa yang aktif. Yang kedua, beban kuliah. Beban kuliah itu satu semester dari, saya dulu sering ditanya, berapa SKS Anies ambil kuliah? Saya bilang, saya ambilnya 24 SKS per semester. 18 di ruang kelas, 6 di luar kelas. Jadi yang di luar kelas itu dihitung sebagai SKS buat saya. Walaupun tidak diakui transkrip di kampus, tapi saya anggap itu sebagai pembelajaran. Konsekuensinya, kalau teman-teman lain 24 di kelas saja, kalau saya 24, 18 di kelas, 6 di luar kelas. Oke. Kenapa itu dikerjakan? Di kemudian hari nanti teman merasakan bahwa kita membutuhkan pengembangan diri, bukan sekedar mendapatkan nilai yang tinggi. Oke. Beban yang ketiga, teman-teman, saya usul, siapkan rencana Anda tentang IP. Berapa IP yang Anda targetkan ketika lulus nanti? Ada yang mau nyampaikan berapa target IP-nya? Pahat, alhamdulillah. Mudah-mudahan tercapai. Itu target. Kalau saya tanya minimal IP-nya berapa? Berapa? 3,5. Boleh. Saya usul teman-teman, IP minimal Anda adalah syarat beasiswa S2. Supaya kalau mau meneruskan S2 nggak ditolak gara-gara IP. Itu pegang tuh. Kalau syarat S2-nya 3,5, ya itulah syarat Anda minimal. Kalau ternyata 3,25, ya itulah minimal Anda. Kalau ternyata 3,75, ya 3,75 itu. Pegang itu teman-teman. Supaya apa? Bila hari ini mungkin Anda belum berencana meneruskan, tapi bila satu saat Anda meneruskan, Anda tidak terputus oleh persyaratan IP. Nah, kepemimpinan ditumbuhkan, kemampuan organisasi ditumbuhkan. Dari pengalaman kami selama ini, IP yang tinggi itu mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Tapi di ruang wawancara yang menentukan adalah kepemimpinan yang Anda miliki, kemampuan analitik yang Anda miliki, kemampuan komunikasi yang Anda miliki, kemampuan sosialisasi yang Anda miliki, kemampuan berpikir kritis yang Anda miliki. Tapi tidak bisa hanya dengan IP, harus diiringi dengan yang lain. Tapi jangan dibalik. Oh berarti IP-nya boleh rendah ya? Kalau IP-nya rendah dipanggil wawancara pun tidak. Gitu. Oke? Jadi tapi nggak cukup hanya dengan IP yang tinggi. Jadi saya berharap teman-teman lewat orientasi ini siapkan untuk aktif dua-duanya. Aktif di kelas dan aktif di luar kelas. Gitu Tony, jawaban saya atas pertanyaan Anda. Baik, terima kasih Pak Anies. Jadi boleh saya sebut sedikit. Ketika kita menempuh dunia perkuliahan di waktu yang singkat ini selama 4 tahun, kalau bisa kita mendapatkan manfaat sebanyak mungkin. Nah, hanya di dunia perkuliahan, tapi juga bisa ikut berorganisasi dan juga mendapatkan relasi supaya manfaat itu bisa kita rasakan setelah kita lulus nanti. Tapi Pak Anies, ada tentu sebagai mahasiswa itu punya titel adalah agen perubahan. Seperti tema kita di daerah ini, poros kita revolusi asal dan bermaksud bahwa mahasiswa adalah agen perubahan. Untuk kita sendiri, mahasiswa, kira-kira perubahan kecil apa sih yang bisa kita terapkan supaya kita bisa memperdalam kedepannya?
Teman-teman, ketika bicara agen perubahan, apa sih yang harus dirubah, teman-teman? Mindset. Ada yang mau kasih pandangan? Apa sih yang harus diubah di negeri ini? Minta mikrofon kosong dulu. Yang mau bicara boleh langsung. Saya datang aja. Oke, ayo. Mana tadi yang bicara? Ini. Ya. Duduk aja, yang lain duduk ya. Duduk. Ya. Namanya siapa? Nama saya Loto Bonobo Ilyas dari program studi bisnis digital. Panggilan? Oto. Menurut saya apa yang harus diubah itu dari SDM. Semuanya itu emang kekurangan dari semua itu perbaikan menuju SDM yang baik. Dan selanjutnya mindset mungkin dan arah tujuan dan prinsip pribadi sendiri. Mungkin. Jadi SDM Indonesia ya, Oto ya. Oto program studi apa? Program studi bisnis digital. Bisnis digital. Oke, makasih Oto. Good point. Berikutnya ada lagi? Mana? Ayo. Mana? Ayo. Kasih mikrofon juga. Baik, perkenalkan nama saya Sultan Pasir Fajar, Pak. Panggilannya aja. Siapa? Apa? Andi. Anggi. Andi. Jadi menurut saya perubahan itu bukan bisa menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Jadi maupun tentang apa itu mindset tentang perilaku sifat. Menurut saya perubahan itu lebih dari diri saya sebelumnya. Oke. Jadi perubahan lebih pada pribadi ya, Andi ya. Oke, good. Ada yang perempuan? Ini lagi-lagi tuh. Yuk, Anda. Maju sini. Biar cepat. Gak apa-apa, Anda maju juga, gak apa-apa. Jangan khawatir. Yuk, Anda boleh sini. Minta mikrofonnya. Nama saya Faiha dari Panggilan? Faiha. Dari prodi akuntansi. Untuk pertanyaan yang tadi, menurut saya apa yang harus diubah dari pola pikir masyarakat ini? Yang pertama adalah bagaimana cara masyarakat mengatasi masalah yang ada saat ini dan cara mereka berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik. Dan juga kita harus meningkatkan SDM kita untuk menjadi yang lebih baik. Makasih, Faiha. Jadi mindset sama SDM ya, Faiha. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Ria dari bisnis digital. Namanya? Siti Mas Ria, tapi biasa dipanggil Ria. Ria. Oke. Menurut saya perlu dirubah sebagai kita generasi perubahan, yaitu dari teman-teman sebelumnya kan bilang dari diri sendiri, dari pribadi diri sendiri, SDM diri sendiri, semuanya dimulai dari diri sendiri. Tapi jika dari luar yang tidak ada yang membantu dan bergerak bersama-sama untuk berubah, itu akan sia-sia. Karena jika hanya satu orang saja yang berubah, itu tidak akan membuat perubahan yang besar. Jadi menurut saya yang harus ikut berpartisipasi juga adalah sistem pendidikannya. Jadi selama ini, selama saya belajar dari SD sampai SMK, itu lebih banyak kita mendapatkan tentang materi, teori. Tapi kurang pelajaran di tindakan atau di praktiknya. Jadi mungkin dengan dari diri sendiri yang berubah secara pribadi, juga dari lingkungan belajar yang berubah. Jadi sistem pendidikannya mungkin yang bisa diubah. Lebih banyak teori-teori dan praktik-praktik di luar ruangan kelas. Seperti kayak sistem pelajaran di Jepang yang bisa kita lihat, mereka banyak sekali menanamkan tentang bagaimana kehidupan sehari-hari. Sesimpel anak TK sudah banyak belajar sekali di lingkungan kayak gitu. Terima kasih. Oke, ya, makasih. Terima kasih. Iya, Siva. Boleh, saya ambil lagi. Jadi, kalau kita dengar tadi ya,
bicara tentang perubahan. Ada yang melihat perubahan itu dalam konteks diri pribadi dan perubahan dalam konteks masyarakat. Nah, teman-teman, untuk pribadi hari ini Anda memulai babak baru. Ini sebuah perubahan nih. Tadi saya usul, Anda susun nih rencananya. Saya nanti sesudah 4 tahun di Pakuan, saya seperti apa ya? Apa yang tumbuh di saya? Oke, itu adalah rencana perubahan pribadi. Saya usul teman-teman, luangkan waktu 2-3 jam aja, 2-3 jam, membayangkan seperti apa Anda saat mau wisuda besok. Wisudanya masih 4 tahun lagi, tapi pada saat saya di wisuda tuh saya punya apa ya di situ? Anda habis itu nanti mungkin akan masuk ke dunia kerja. Anda akan bikin CV, bukan? Terus di CV saya mau tulis apa ya? Masa kosong? Betul tidak? Nah, jadi saya mau kasih tugas nih. Tugasnya adalah tolong Anda membuat CV. Bisa bikin CV? Bisa bikin CV, tapi tahunnya 2029. Bukan 2025. Tuliskan di situ seorang sarjana bisnis digital misalnya yang menguasai ABCD, pernah publikasi GHIJ, bisa berbicara dalam bahasa ABC, pernah melakukan presentasi nasional internasional, aktif di kegiatan kemahasiswaan A, B, C, D, E, F, G. Itu profil itu di atas itu ada tuh. Jadi nanti pada saat Anda selesai, Anda itu punya sebuah rekam jejak yang Anda bisa tunjukin dengan rasa bangga. Oh, saya 4 tahun di sini sudah saya kerjakan. Tapi ditulisnya jangan besok. Tulisnya kapan? Sekarang. Tulisnya sekarang. Jadi tugas Anda, ini tolong nanti Tony dan teman-teman panitia, saya usul ini bagian dari tugas yang harus Anda kerjakan. Dan dibuat maksimal 2 halaman. Jangan bikin CV 10 halaman. 2 aja, maksimal 2 halaman. Tulis secara singkat. Ini perubahan pribadi. Dari situ nanti Anda akan punya roadmap. Saya sering meminta seperti ini untuk para sarjana. Tapi kalau buat sarjana, saya mintanya 20 tahun ke depan. Bukan 4 tahun. Kenapa 20 tahun? Karena dia sudah mulai babak baru nih. Kalau lulus tahun 25, maka saya minta bayangkan diri Anda tahun 2045. Seperti apa itu? Saya lulus tahun 95. Jadi sekarang saya udah 30 tahun dari lulus. Cuma waktu itu saya belum kepikir bikin apa, bikin CV seperti sekarang. Saya usul lakukan itu. Itu pertama. Terus yang kedua. Yang kedua teman-teman, tadi banyak yang bicara tentang SDM. Ya benar, kualitas manusia Indonesia salah satu tantangan terbesar. Kualitas manusia Indonesia. Kalau boleh saya usul, jangan pakai istilah SDM ya. Kenapa jangan pakai istilah SDM? Karena kalau kita mengatakan S, D, baru M, kita menyebut manusia itu sebagai sumber daya. Oke? Kalau sumber daya, itu artinya manusia sebagai faktor produksi. Oke? Dalam kegiatan produksi, ada manusia, ada kapital, modal, ada tanah, ada teknologi, itu semuanya adalah faktor-faktor produksi. Jadi manusia dipandang sebagai apa? Faktor produksi. Dari mulai tahun 92 yang namanya Human Development Report tidak lagi menyebut Human Resource Development Report, tapi disebutnya Human Development Report. Laporan kemajuan umat manusia. Human capital sudah tidak lagi disebut sebagai human resource. Jadi ketika kita bangun manusia. Karenanya sekolah, kuliah bukan sekedar persiapan kerja.
Kalau disebut SDM, maka kuliah itu adalah persiapan kerja, bukan sekedar bahwa setelah kuliah nanti Anda bisa bekerja lebih produktif, bekerja lebih efisien, bekerja lebih cerdas, itu tentu. Tapi bukan semata-mata buat itu. Yang harus dikembangkan utuh nih. Kalau Anda bicara tentang pembangunan manusia, maka bukan hanya aspek kinerja, tapi aspek moral juga. Nah, ini bicara soal pembangunan manusia, ini PR terbesar kita. Saya setuju, karena itu saya usul teman-teman, selama Anda kuliah, aktiflah ya di kampus dan juga aktif untuk memantau persoalan di masyarakat. Jadilah mahasiswa yang peduli atas kebijakan pemerintah. Kalau saya bilang peduli kebijakan pemerintah, jangan bayangkan pemerintah pusat semua ya. Apalagi kalau soal pengembangan kualitas manusia. SD, SMP itu tanggung jawab pemerintah level apa? Tahu nggak? SD, SMP tanggung jawab level apa? Kabupaten. Kalau SMA level provinsi. Saya mau tanya nih yang dari Bogor nih. Kabupaten Bogor ini gede sekali kan? Besar sekali kabupaten. Tahukah Anda berapa jumlah SD, SMP, SMA di Kabupaten Bogor? Teman-teman, jumlah SD, SMP, SMA, teman-teman di sini boleh menuntut di tiap kabupaten harus sama. Kenapa banyak anak putus sekolah? Kenapa? Kurang biaya. Kenapa biaya menjadi faktor utama? Salah satunya karena harus migrasi, teman-teman. Kalau harus migrasi, masuk SD, SD-nya dekat rumah. Begitu masuk SMP, SMP-nya udah nggak dekat rumah lagi. Betul tidak? Ini yang saya maksud. Kalau bangku SD jumlahnya 10.000, maka bangku SMP-nya harus 10.000 juga. Bangku SMA harus 10.000 juga. Tapi kalau bangku SD 10.000, bangku SMP cuman 8.000, bangku SMA hanya 6.000, ya yang 4.000 nggak bisa sekolah lagi. Kenapa? Bangkunya nggak ada. Bangkunya nggak ada. Karena bangkunya nggak ada, maka mereka harus cari tempat lain. Betul tidak, teman-teman? Nah, kalau jadi mahasiswa bicara masalah kualitas manusia, coba Anda tuntut di tempat masing-masing. Ini bukan pemerintah pusat ini. Ini pemerintah kabupaten, provinsi, tapi itu yang paling banyak dilewatkan. Saya beri statistiknya, boleh Anda catat. Angka partisipasi SD 98%. Angka partisipasi SMP itu 81%. 98, 81. SMA 64%. Dan Anda yang beruntung ini lulusan yang 64% itu. Lalu masuk kuliah. Nih, catat angkanya. Masuk SD 5,4 juta orang. Lulus SMA 3,8 juta orang. Oke. Yang hilang di jalan. Yang hilang di jalan itu berapa? 1,8 juta per angkatan. Biarkan ini 10 tahun 18 juta orang. 18 juta orang anak pernah SD, tidak pernah lulus SMA. Kapan kita mau menyelesaikan kualitas manusia? Kapan kita bisa majukan kalau mereka ini terus terjadi? Karena bentuknya kayak piramid, teman-teman. Nah, yang selalu dibahas itu yang udah dalam sekolah. Kita bahas kurikulum, kita bahas kualitas guru. Lah yang terlempar dari sekolah siapa yang ngurusin? Bukankah yang disebut pembangunan kualitas manusia itu semua manusia? Bukan hanya anak yang dalam sekolah. Nih teman-teman, ini agenda perubahan penting. Anda berada di Universitas Pakuan, usul saya peduli dengan masalah ini yang ada di sekitar kita. Bereskan dari mulai daerah ini. Jadilah mahasiswa yang peduli soal ini. Nanti dampaknya depan. Bahkan teman-teman, sebagian kampus mulai membuat program mahasiswa jadi guru.
Bukan untuk mengajar menggantikan guru, tapi datang jadi inspirasi. Datang ke sekolah, membuat anak punya mimpi jadi mahasiswa. Buat anak punya mimpi ingin seperti dia. Karena banyak anak-anak kita bermimpi jadi mahasiswa pun tidak berani. Kenapa nggak berani? Karena hambatan apa? Ekonomi. Jadi teman-teman, kembali soal SDM itu, saya berusul, yuk peduli gitu. Yang kedua, teman-teman, untuk perubahan, kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut Anda tidak sesuai, jangan dibiarkan, dikritik. Jangan dibiarkan. Karena kritik itu yang nanti akan membuat kebijakan lebih baik. Gitu. Terima kasih Pak, saya akan banyak. Dari pertanyaan yang saya sampaikan tadi, yang saya tangkap dari teman-teman mahasiswa dan Anies, ada 2 perubahan yang bisa kita lakukan. Perubahan pertama, perubahan internal pada diri sendiri. Sebelum kita melakukan banyak hal, lebih baik kita memperbaiki diri sendiri lebih dahulu. Dan yang kedua adalah perubahan mengenai sistem. Terkadang kita ingin berubah, tapi sistem yang ada itu agar kita berubah. Tapi ini membatasi sistem kita berubah. Terus juga Pak Anies sampaikan, kalau kita sebagai mahasiswa harus mempunyai mimpi. Mungkin buat CV dari sekarang apa yang ingin kita capai di tahun ke depan, setahun kita lulus. Jadi menentukan mimpi adalah hal yang pertama, tapi menggapai mimpi adalah hal yang lain. Apa Bapak punya tips untuk kita semua? Bagaimana cara kita menentukan mimpi dari kata apa? Ya, teman-teman, soal membuat cita-cita mimpi. Ada seorang pelukis yang terkenal dengan kutipannya. Saya ingin kutip di sini. Dia mengatakan begini. Nama pelukisnya Michelangelo. Dia pernah mengatakan, dan ini dikutip. Yang saya khawatirkan bukanlah Anda gagal meraih mimpi. Yang saya khawatirkan adalah Anda berhasil meraih mimpi dan mimpinya terlalu rendah. Jadi mimpinya rendah lalu tercapai lalu puas. Itu yang bahaya. Jadi nomor 1 sekarang, tinggikan mimpinya. Tinggikan cita-citanya. Sesudah ditinggikan, baru kerja keras, kerja cerdas, doa tak putus, kemudian meraih atau kalau saya boleh usul jangan meraih, melampaui. Udah mimpinya tinggi, usahanya melampaui pula. Double bukan? Boleh ditulis tuh teman-teman. Tinggikan mimpinya, lalu lampaui mimpi tinggi itu. Tinggikan mimpinya. Jadi kalau sekarang Anda punya cita-cita, dicek ulang. Benar saya cita-citanya ini. Bisa nggak lebih tinggi lagi cita-citanya? Bisa nggak lebih tinggi lagi? Kalau bisa, tinggikan cita-citanya. Kalau tinggikan cita-citanya, lalu Anda kerja keras, usahakan untuk apa? Itu gampang, itu mudah atau sulit? Sulit pasti. Sekarang pilihannya nih teman-teman. Kalau Anda mau meraih yang tinggi, Anda mau meraih sesuatu yang tinggi, mungkinkah Anda berjalan di jalan yang rata atau menurun? Mau meraih yang tinggi, tapi pilih jalannya jalan yang rata atau jalan yang turun. Bisa nggak sampai tempat yang tinggi? Bisa. Tempat yang tinggi itu dicapainya lewat jalannya apa? Mendaki. Jalan mendaki itu ringan atau berat? Berat. Tapi jalan berat itulah yang mengantarkan Anda pada tempat-tempat tinggi yang nanti akan Anda sampai. Jadi saya sih sederhana. Kalau ketemu mahasiswa saya tanya, sibuk nggak? Kalau nggak, ini jalan rata nih. Mahasiswa yang nggak sibuk ini jalan rata nih. Terus mahasiswa santai-santai, ini jalan menurun nih. Nanti sampai di mana? Tunggu aja, dia sampai tempat yang rendah aja nanti. Kalau ketemu mahasiswa yang sibuk, ngatur waktu susah. Ini lagi ngambil jalan yang mendaki. Akan sampai di mana? Yang jelas dia akan sampai ke tempat yang lebih tinggi. Apa tempatnya nggak tahu saya, tapi pasti dia akan sampai tempat yang lebih tinggi. Teman-teman, kalau jalan di pegunungan,
tempatnya gelap. Kalau Anda mau naik ke puncak gunung, berangkatnya malam ya. Mau naik ke gunung kan malam. Pada saat berjalan malam itu, belum tentu Anda tahu arah. Tapi pada saat jalan Anda merasakan, ini jalan mendaki atau menurun. Kalau menurun, Anda tahu dah pasti nggak sampai puncak. Begitu jalan mendaki, Anda tahu ini pasti sampai puncak. Puncak yang mana kita belum tahu. Nah, ini indikator nih. Jadi selama Anda kuliah, kalau pertanyaan tadi, apa yang harus Anda kerjakan? Jadilah mahasiswa yang sibuk. Jadilah mahasiswa yang banyak aktivitas. Anda akan dipaksa untuk mengelola sumber daya waktu, sumber daya energi, sumber daya finansial, sumber daya semua dengan baik. Semakin Anda terbiasa mulai itu, semakin nanti ke depan perjalanannya akan jauh lebih mudah. Gitu.